Draw.io. Ini saya sudah sampaikan dari beberapa kali pertemuan, jadi bisa menggunakan ini ya untuk membuat konseptual desain terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengiriman data ya. Jadi contoh di sini saya menggunakan konsep dengan penggunaan aplikasi file sharing ya, penggunaan aplikasi file sharing. Jadi sangat banyak sekali kalau di internet itu penggunaan aplikasi file sharing ya yang dipakai itu sangat banyak sekali sebenarnya ya yang digunakan itu. Contoh di sini saya menggunakan file sharing yang Limra ya, Limra. Nanti akan saya bukakan ini. Sekarang masih proses untuk loading ya. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting ya yang digunakan untuk kita melakukan kegiatan file sharing ya. Jadi kalau file sharing penggunaannya itu sebenarnya ada dua ya. Ada dua penggunaan. Jadi ini contoh yang digunakan pada file sharing. Jadi yang pertama itu kita masukkan dulu informasi utama atau data sumbernya dulu ya. Data informasi utama atau data sumber yang nanti akan include atau tertuju pada proses yang digunakan. Jadi ini data sumbernya apa ya, informasi persetujuannya itu apa. Jadi data awal ya. Jadi ini maksudnya adalah data awal. Data awal ini itu informasinya apa yang mau dijadikan sebagai bahan pertukaran data seperti itu ya. Jadi contoh di sini data awal adalah yang digunakan. Jadi kita masukkan di sini data awal. Jadi data awalnya ini yang digunakan. Nah, data awal yang digunakan adalah data, bukan data rekam medis, tapi data medis ya. Nah, ini adalah data awalnya adalah data medis. Ya. Kemudian data ini diproses, ya, data ini diproses. Ya. Nah, data ini diproses. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi data awal itu adalah informasinya data medis. Kemudian diproses. Nah, pada waktu diproses ini ya, data medis ini mendapat kesepakatan untuk ke data tujuannya. Jadi sudah mendapat justifikasi kesepakatan ya dari kedua belah pihak yang digunakan ya, yang dipakai. Nah, yang pertama ini adalah data awal yang di file sharing ya, di file sharing itu bisa menggunakan kode IP ya. Jadi ini bisa memakai IP address. Ya. Nah, ini bisa menggunakan IP address dan menggunakan protokol paket pengiriman data. Ya, jadi ini menggunakan protokol paket pengiriman data yang digunakan. Ini yang
pertama. Nah, tujuannya ini lebih pada sekuritas data keamanan. Jadi lebih pada pengamanan data dan informasinya. Jadi lebih pada tipe datanya, panjang karakter datanya, struktur datanya, elemen datanya, entitas datanya, dan sebagainya. Nah, ini lebih pada hal tersebut yang digunakan ya. Nah, kemudian yang kedua ini lebih pada keinformasinya, ya. Lebih pada keinformasinya yang digunakan. Ya, ini harus muncul. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini saya menggunakan aplikasi. Nah, ya, saya menggunakan aplikasi. Saya masukkan. Ini gambarnya bisa terlihat ya. Izin menjawab, Monitor bisa gak, gambarnya Pak? bisa ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita pelajari hari ini ya untuk file sharingnya. Jadi ini data medis dan kita share datanya sesuai dengan data tujuan dan kesepakatan bersama. Jadi data tujuannya ini masuk ke unit layanan medis. Unit layanan ya, saya mohon maaf ini agak tersendat-sendat ya karena jaringan akses internetnya tidak begitu lancar bagus di tempat saya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini data nanti akan di file atau di sharing dengan menggunakan aplikasi online atau digital online yang kemudian nanti bentuk link share-nya akan dikirim ke unit layanan medis atau pengguna pengguna ini melakukan registrasi atau invite kode bersama pada aplikasi yang sama. Nah, jadi bisa melakukan pengiriman data secara langsung. Jadi bisa mengirimkan data secara langsung nantinya ke aplikasi yang sama. Nah, ini ya. Jadi bisa mengirimkan datanya. Nanti unit layanan medisnya akan mengirimkan ke pengguna yang menggunakan informasi data medis. Step ini itu sangat penting sekali ya. Jadi tidak disarankan penggunaannya itu
sebagai justifikasi. Ya, kirimkan file ini kepada ini, gitu ya. Tapi dokumentasi digital yang menyatakan bahwa konsep informasi tersebut digunakan itu harus dicatat, ya, harus didokumentasikan. Jadi tidak boleh terlepas begitu saja, karena ini kaitannya dengan file, ya, file data dan informasi yang dipindah, ya, yang dipindah tempatnya seperti ini dan digunakan oleh orang, ya, atau digunakan oleh teknologi dan sebagainya. Ya. Jadi harus ada tanggung jawab yang disertakan dari hal tersebut. Ini dari sisi informasi pengguna, ya, kita bisa melihat perpindahannya seperti ini dan penggunaan bersama pada satu aplikasi dengan tujuan yang sama dan sudah melakukan kajian kesepakatan kebijakan bersama, ya, dalam penggunaan aplikasi yang dipakai. Berikutnya ini kita lihat dari informasi yang berhubungan dengan fitur fungsi pada aplikasi tersebut yang dipakai pada file sharing. Nah, ini. Jadi, apakah aplikasi ini bisa menjustifikasi atau bisa digunakan pada file resource, ya, karena kalau file sharing kita memindahkan file dan folder datanya, tapi kalau file resource kita melakukan kajian terhadap perpindahan objek atau dokumentasi data tersebut, baik itu dari scanner, baik itu dari dokumen manual, ya, yang digunakan, yang tersimpan dimanapun, dan itu dilakukan file resource pengiriman. Nah, ini apakah tersupport dengan hal tersebut pada aplikasi yang akan kita gunakan, ya. Jadi harus dicek dulu kebutuhan dari informasi yang berkaitan dengan file resource-nya, ya, file resource. Ya. Ya, resource sharing, ya, resource sharing bisa atau pengguna. Ya, jadi berkaitan dengan teknologi. Jadi apakah aplikasi ini itu bisa terintegrated dengan beberapa peralatan yang digunakan secara bersama. Jadi ini berarti kan alat, ya. Ini keputusan dari aplikasi ini adalah alat dan teknologinya. Tapi biasanya kalau digunakan hal yang seperti ini, gitu ya, seperti ini, ya, yang dipakai, memang rata-rata jarang sekali, ya, jarang sekali pada aplikasi yang berbeda ini bisa digunakan dengan alat dan teknologi yang berbeda pula, ya. Jadi digabung alat dan teknologi seperti scanner, tapi perangkat lunak yang dipakai untuk melakukan file sharingnya itu kita install, ya, kita install pada aplikasi ini. Jadi ini ada open source aplikasi yang bisa diinstalkan pada aplikasi alat seperti printer dan scanner, yang kemudian di resource filenya atau dikirim datanya ke pengguna. Itu biasanya jarang, ya, karena biasanya alat dan teknologi ini, ya, kalau kita gunakan itu, dia sudah menyatu dengan perangkat lunaknya. Kita lihat beberapa peralatan yang digunakan seperti ini, ya. Ini ada scanner, ada printer, ya, dan ini
Nah, ini contoh-contohnya banyak sekali nih. Jadi ini ada printer, kemudian ada printer scanner. Kemudian di sini ada manage service untuk performa data. Nah, kemudian ada print server wireless. Ini ya, jadi ini yang dipasang pada printer. Ya, jadi nah, seperti ini bentuknya alat teknologinya. Nah, untuk menyaring ya, men-share ini, nah ini ya, kita membeli perangkat yang lain yang digunakan, peripheral yang lain yang digunakan dan terhubung pada peralatan ini. Nah, ini digunakan untuk melakukan sharing resource data. Ya, tapi peralatan seperti ini untuk cost biaya memang cukup tinggi. Ya, jelasnya pastinya cukup tinggi lah. Karena kita harus membeli printernya, harus membeli ini. Dan teknologi yang sekarang yang digunakan ya, atau yang dipakai itu biasanya sudah include dengan WiFi. Bahkan LCD pun ya itu sudah include dengan WiFi. Ya, jadi jarang yang peripheralnya itu terpisah seperti ini ya yang digunakan. Untuk keunggulannya mungkin kalau terjadi kerusakan pada perangkat yang dipakai seperti ini, contoh ya, yang digunakan seperti ini contohnya. Jadi kita hanya memperbaiki salah satu dari peralatan yang dipakai, tidak rusak secara keseluruhan ya. Jadi kalau ini include dengan printer, biasanya ini juga akan mengalami kerusakan gitu ya kalau digunakan. Jadi kalau ini rusak itu biasanya ini juga mengalami kendala kerusakan seperti itu. Ya, jadi perbedaannya kalau file sharing seperti ini adalah data informasi dan folder yang bisa di sharing menggunakan aplikasi. Tapi kalau resource file itu alat-alat yang bisa mengirimkan berbagai sumber data dan informasi. Jadi menggunakan alat. Kalau yang ini menggunakan aplikasi, ini menggunakan hardware. Ini yang menggunakan perangkat lunak, ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terinstall pada satu aplikasi. Ini, ya. Yang lain di sini kita bisa cek kembali ya, jadi bisa dilihat kembali. Ini ada parameter set untuk action, kemudian ada green. Oh, ini simbol ya, simbol. Oh, ini peralatan yang digunakan pada elektronika. Ya, nah di informasi untuk file sharing seperti ini ya, itu yang sekarang ya, yang sekarang digunakan ya, yang dipakai adalah penggunaan metode CLOUD. Ini ya, metode CLOUD ini yang digunakan sebagai file sharing atau pengiriman dari satu informasi ke informasi yang lainnya. Nah, ini yang dipakai untuk mempercepat ya, mempercepat pengiriman datanya. Jadi ada yang CLOUD komputer privat ya. Jadi perbedaannya sangat banyak ya. Jadi CLOUD yang privat seperti ini, data file sharing yang digunakan ya, atau yang dipakai, ini saya tuliskan aja CLOUD data. Nah, pastinya ketika dibuka informasinya akan terkunci atau
penggunaan password dan username yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarangan bisa membuka data dan informasi ini. Ini ya yang disertakan. Kemudian ada lagi cek lagi di sini itu super, kemudian close source ya. Close cipher beda. Nah, close store yang digunakan khusus pada penyimpanan data dan informasi. Jadi tidak privat, umum, general ya, dan bisa digunakan oleh siapapun yang memiliki hak akses. Ya, jadi ini namanya closed source. Berhubungan dengan hak akses. Ini sangat diperlukan dan sangat dijadikan referensi ya bagi kita untuk pengelolaan data dan informasi data medis berkaitan dengan file sharing atau pertukaran data ini ya. Tapi ini kalau digunakan memang ada kebijakan yang berlaku pada masing-masing vaskes. Ya, tidak semua vaskes itu menerapkan hal yang sedemikian ya, yang dipakai. Salah satunya adalah SDM dan pembiayaan serta maintenance perawatannya. Kemungkinan ini yang menjadi kendala besar ya yang digunakan. Tapi dengan pembiayaan yang sekarang biasanya maintenance dan perbaikan itu tidak pada satu tahapan saja. Kalau dulu kemungkinan seperti itu ya yang dilakukan. Tahapan satu seperti ini diproses, di sessionnya ya. Kemudian alat dan teknologi yang digunakan itu yang dijadikan sebagai maintenance. Sekarang itu sudah ada satu paket penggunaan dengan jangka panjang, bisa 4 tahun, bisa 6 tahun. Jadi memudahkan untuk pengeluaran kos biaya pada kurun waktu tertentu. Jadi ini kan membantu bagaimana penerapan untuk akses dan layanan serta penggunaan pembiayaan itu bisa di-manage dengan baik. Ya. Ini yang cukup memakan biaya cukup tinggi ya dengan peralatan dan teknologi ya, seperti ini. Karena kan pertukaran data itu kaitannya kan tidak hanya self-sharing dan resource-nya saja. Bentuk keamanannya seperti apa, ya, bentuk firewall-nya seperti apa, kontrol monitoringnya berapa lama yang digunakan ya, yang dipakai gitu ya. Nah ini bisa dihubungkan kembali. Jadi kalau cloud private penggunaan biasanya lebih pada orang yang berkepentingan atau yang ditunjuk langsung seperti administrator gitu ya. Administrator punya kewenangan tinggi terhadap data dan informasi, jadi dia yang melakukan pengolahan data tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini ya. Nah ini ya. Ini tidak bisa diulang. Ini. Nah ini yang subscriber ya. Jadi bisa pada aktornya atau penggunanya ya, bisa pada layanannya. Kalau layanan ini biasanya lebih pada ini. Kalau layanan. Nah ini ya, layanan ini lebih pada data dan informasinya. Terus saat. Jadi lebih pada saat. Kalau ini lebih pada administrator untuk informasi data serta login saat yang digunakan. Jadi kalau ini kemungkinan tidak akan ada login, tapi pengenalan saatnya saja karena hanya berkaitan dengan penyimpanan datanya.
Kemudian yang kedua, kombinasi ini juga bisa dilakukan untuk hak akses pada pengiriman datanya, ya, pengiriman data. Ini mungkin bisa dilakukan dengan penambahan varietal untuk wifi-nya, ya, yang nantinya data ini bisa dikirimkan ke cloud secara langsung. Ya, jadi tidak tersimpan apa ini terdesentralisasi, ya, tersimpan pada satu unit, tapi malah ini kalau bisa terhubung seperti ini itu tersimpannya pada pusat akhirnya. Nah, ini ya. Jadi lebih mudah untuk mengontrolnya kalau ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini lebih mudah untuk dilakukan pengontrolan. Dipakai seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan dari penggunaan file sharing dan resource sharing? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Karena memang konsep untuk penggunaan ini itu tidak mudah ya kita buat secara langsung gitu ya. Kenapa? Karena satu, ini harus berhubungan dengan banyak pengguna. Ini yang satu, banyak SDM. Kemudian yang kedua, seberapa banyak unit layanan ini memerlukan untuk pertukaran data dan informasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana otorisasi kebijakan pada organisasi fasilitas layanan tersebut ini digunakan pada tujuan yang sama. Nah, ini kan harus bersamaan berjalannya. Tidak boleh keluar dari ruang lingkup hal tersebut. Kalau itu nanti keluar, ya otomatis memang akan sangat menyulitkan untuk dilakukan pertukaran data pada unit dan fasilitas layanan kesehatan. Ya. Jadi ini kembali pada kebijakan dan peraturan ya untuk dilakukan tersebut dan peralatan yang digunakan lah. Ya, peralatan apa saja yang akan dipakai untuk melakukan pertukaran data dan informasi. Nah, ini saya cek untuk data lansirnya ya. Ini saya kirimkan ke chat ya, ke chat. Coba dibuka di Lansir ya, di Lansir. Bentar, ini masih loading. Untuk pengiriman file dan tos, dan kita bisa melihat IP address aplikasi yang kita gunakan dan kondisi kita pada saat ini. Ya, jadi itu bisa benar-benar terlihat ya posisinya berapa titik IP address kita yang kita gunakan pada aplikasi dan pengiriman data yang akan kita pakai ya, yang kita gunakan. Tes.
Linkfear. Nah, di Linkfear nanti di situ kita akan memasukkan akses data Google ya. Setelah itu kita akan bisa melakukan uji coba untuk pengiriman file data. Ya, kalian bisa melakukan uji coba pengiriman file data. Tinggal memilih aja data-data yang mungkin tidak terlalu penting gitu ya untuk diuji coba di upload datanya, kemudian nanti dicek beberapa. Akan terlihat ya, jadi ada yang mencoba untuk masuk ke filcam.com, nanti di situ harus mengisi dulu ya. Jadi kalian harus mengisi data ya. Jadi harus mengisi data untuk masuk ke sana. Nah, kemudian nanti kalau sudah masuk di situ ya, itu ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan sebagai file upload di sini ya. Di situ ada banyak contoh filenya yang bisa dipakai ya, atau yang bisa disertakan. Sebentar, ini punya saya. Coba tak join lagi nih. Jadi ini bisa membantu ya, bisa membantu untuk mempercepat informasi pertukaran data pada fasilitas layanan kesehatan jika diperlukan sesuai kebijakan ini ya. Kemudian sini bisa upload. Nah, ini ya. Kita bisa add link untuk data yang digunakan, URL-nya. Nah, jadi link tambahan ya. Link tambahan yang digunakan sebagai penguploadan datanya. Dan ini juga kita bisa lakukan penguploadan data pada data yang dituju, yang digunakan ya. Kita bisa uji coba untuk memasukkan data ya di sini. Coba kita lihat dulu. Sudah ada yang bisa masuk seperti ini, punya saya seperti ini.
Ini saya coba memasukkan gambar konsep diagram ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini progresnya 7 kilobyte filenya. Ini masih proses ya ini ya. Masih proses. Nah, nanti ditunggu sampai proses ininya berjalan ya. Jadi sampai 100% gitu kan. Baru nanti di-upload ya. Coba kita upload dulu, bisa berjalan nggak ini? Ya, oke. Jadi kita upload, kemudian nanti akan tampil informasi 100%-nya, kemudian kita oke, kita lihat hasilnya. Nah, dia berada di sini ya, informasinya. Ini kalau kita share seperti ini, ya, berarti kita ambil link yang berada di sini. Nah, ini ya, ini adalah share linknya yang digunakan. Dan ini open untuk share linknya, open new window ya. Ini yang untuk verify linknya. Berarti ini adalah copy link share-nya. Ya, jadi kalau ini di Nah, ini yang di copy kemudian diuji coba pada site Google yang lembar kosong ya, dicoba tampilannya seperti apa bentuk dari copy linknya ini ya.
Ya, asli.